Lagi-lagi pilihan permainan pada Bullet Chess Championship, teman-teman. Pada kesempatan ini kita akan membahas bagaimana pertemuan Magnus Carlsen menghadapi Erik Hansen. Saya akan menunjukkan dua top permainan yang cukup menarik untuk kita saksikan. Oleh karena itu, stay tune di Catur Talk Indonesia. Dan ini adalah game yang pertama. Magnus Carlsen putih melangkah dengan pion ke C4 memilih pembukaan Inggris, E5 dan G3 mempersiapkan fianchetto, kuda ke C6, gajah ke G2, kuda ke C6, kuda ke C3, gajah ke B4 mengancam kuda, E4 saat ini langsung juga mengontrol sentral, gajah memukul kuda, pertukaran rokade dan kuda ke E2 juga mempersiapkan rokade, D6 betul saja rokade dan kuda ke E8 mencoba mengaktifkan pion file F, D3 maka langsung F5, F4 menawarkan lagi-lagi pion sentral, pion F memukul pion E, pion D menerima, lalu gajah ke E6 saat ini juga mengancam pion, dan Magnus Carlsen tidak mencoba menyelamatkan pion melainkan F5 menyerang gajah, gajah memukul pion, G4 saat ini menyerang dari sayap raja, menteri ke D7, maka benteng ke F3, lagi-lagi selain juga ke depan bermanuver, juga untuk mengaktifkan kuda, sehingga saat ini gajah tidak lagi mengancam benteng. Benteng ke D8 saat ini, kuda ke G3, pion ke B5, lalu gajah ke G5, mengaktifkan semua perwira tempo juga mengancam benteng. Kuda menutup, maka gajah memukul kuda, pertukaran kita lihat membuka juga langsung ke raja, dan langkah yang cukup menarik G5 saat ini teman-teman. Maka pion memukul pion, kuda ke H5 saat ini, dimana juga ke depan mengaktifkan pion, juga mengaktifkan menteri di masa depan. Di sini juga mengaktifkan gajah. Kita lihat teman-teman, raja ke H8 berpindah membuka akses benteng, benteng ke G3, menteri ke E7 saat ini menambah support terhadap pion, maka menteri ke D2 lagi-lagi menambah tekanan terhadap pion. Di sini teman-teman posisi kritikal dipilih gajah ke F7, dan ini langkah blunder, padahal mengancam kuda. Yang jadi pertanyaan teman-teman, mengapa ini blunder? Anda post video ini, apa pilihan menarik dari Magnus Carlsen di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Selamat bagi Anda bisa menemukan fokus rencana F6, dan ini opsi terbaik. Sebelumnya teman-teman, bahwa di dalam posisi benteng ke G8 adalah sebuah opsi di mana langkah ini ke depan untuk ditempati oleh menteri. Semisal F6 saat ini, maka menteri dapat ke F7. Inilah bedanya teman-teman. Benteng saat ini memukul pion, pertukaran menteri menerima, ada benteng ke G8. Tentunya apabila menteri kembali, kuda akan tumbang, menteri ke H4, maka kuda ke depan dapat membantu untuk menekan pion. Akan tetapi yang jadi pembeda inilah teman-teman bagaimana pancingan Magnus Carlsen setelah gajah mundur, dengan tujuan juga cukup masuk akal menekan kuda, tetapi F6 sangat luar biasa. Menteri saat ini ke E6, maka berlanjut menteri memukul pion, ancaman skakmat teman-teman. Benteng ke G8, kuda ke G7 menutup, membawa juga membuka ke depan file H. Menteri ke C4 mencoba meng-counter attack melakukan skak, maka benteng ke H3, menteri ke C5 skak, raja ke H1, menteri ke F2, dan setelah menteri ke H6 ancaman skak tak bisa dicegah. Di sini juga hitam menyerah karena apapun opsinya di sini akan dimakan saja teman-teman. Menteri memukul pion, menteri justru memukul pion H7 adalah skakmat. Luar biasa lagi-lagi bagaimana pancingan yang dimainkan Magnus Carlsen. Kita memasuki game yang kedua. Dan partai kedua ini kita akan melihat dari perspektif Magnus Carlsen pemegang buah hitam. Erik Hansen memulangkah dengan pion ke D4, kuda ke F6, C4, G6, sehingga pada Kings Indian Defense di papan. E4 saat ini, rokade, F3, maka pion ke D6. Berlanjut gajah ke E3, pion ke E5 mendobrak petak pusat, kuda ke E2, pertukaran terjadi, kuda menerima, lalu C6. Lagi-lagi selain juga mengontrol petak ini supaya kuda tidak bisa aktif, juga mendorong pion ke sentral. Menteri ke D2 mungkin ke depan mempersiapkan rokade sayap menteri, sehingga rokade secara berseberangan dan cukup agresif ke depan. Benteng ke E8, maka berlanjut gajah ke E2, D5 saat ini, pertukaran terjadi, pion menerima, C5 berlanjut, kuda ke C6, dan di dalam pos ini tidak dilakukan rokade sayap menteri, tetapi sebanding yaitu dengan rokade sayap raja.
Dan saat ini teman-teman, bagaimana Grandmaster Magnus Carlsen bermain? Ia mencoba bermain kombinasi, menukarkan kualitas benteng memukul gajah teman-teman. Pengorbanan yang pertama, Menteri menerima, Menteri ke F8 saat ini menekan pion, sehingga Erik Hansen kuda memukul kuda, membuka juga Menteri mensupport pion. Sebelumnya ini tidak bisa disepelekan teman-teman, apabila dicoba kuda ke B3, terlihat juga mensupport pion, akan tetapi inilah pancingan Magnus Carlsen, di mana D4 adalah opsi terbaik, kuda memukul pion. Maka coba teman-teman, kira-kira apa lanjutan dari hitam untuk menang di dalam posisi seperti ini? Bagaimana teman-teman? Apakah Anda bisa melihat kombinasi itu? Langkah brilian itu ialah dengan kuda ke G4. Lagi-lagi mengorbankan juga kuda, maka membuka gajah, mengancam juga kuda, maka Menteri akan tumbang. Luar biasa bagaimana juga trik yang coba dibangun Magnus Carlsen. Di dalam pos ini belum juga terkecoh dari Erik Hansen. Ia juga menemukan kuda memukul kuda. Pertukaran, maka Raja ke H1 langsung juga menghindar karena ia mengetahui bagaimana ini cukup berbahaya di masa depan. Kuda ke D7 berlanjut, maka kuda ke A4, benteng ke B8, dan tentunya benteng ke B1, benteng ke B4, B3 berlanjut, H5 saat ini. Gajah ke D3, lagi-lagi sebuah langkah yang mencengangkan teman-teman. Percaya tidak, Magnus Carlsen benteng memukul kuda teman-teman. Ini yang dimainkan, di mana mengorbankan benteng ini supaya dapat mendapatkan pion, supaya ke depan in the end teman-teman ia justru memilih pion bebas ini. Maka benteng ke B8 langsung juga meng-counter attack, mengepin juga gajah. Kuda ke D7 saat ini mengancam benteng. Benteng ke A8, C5 berlanjut, lalu gajah ke B5 saat ini menekan kuda. Tentunya kuda ke B6 mengancam benteng. Benteng memukul pion. Gajah ke E6 saat ini, benteng ke B7 juga mengancam kuda. Dan sebelum menyelamatkan kuda, D4 tentunya tempo mengancam Menteri, juga membuka petak bagi kuda. Maka Menteri ke G5, kuda ke D5, gajah ke C6 saat ini, maka Menteri ke D6 mengenakan gajah. Gajah memukul kuda. Di sini gajah menerima gajah, juga mengancam benteng. Di sini teman-teman posisi kritikal juga tentunya mungkin tekanan waktu sangat tertekan dari Erik Hansen. Ia juga mungkin deg-degan menghadapi Magnus Carlsen. A5 dipilih untuk mempromosikan pion teman-teman. Ia justru mengorbankan benteng dan dengan senang hati Magnus Carlsen menerima. Oleh sebab itulah teman-teman, sebelum A5 justru Menteri mundur, di mana selain menawarkan ke endgame juga mensupport benteng. Semisal Menteri menolak tentunya, maka dapat benteng ke B5 juga menyelamatkan diri. Menteri saat ini memukul pion, maka Menteri juga memukul pion. Gajah saat ini juga memukul pion. Di sini benteng ke A1, di mana juga mengapin ke depan. Dan jelas kualitas putih jauh lebih baik. Namun rupanya teman-teman, ketika dipilih saat ini dengan A5, dengan senang hati benteng juga langsung dimakan oleh Magnus Carlsen. Benteng ke B1 berlanjut menekan gajah. Menteri ke E6 saat ini, di mana juga mengorbankan gajah karena tidak mungkin diterima karena Menteri ke E1 skakmat. Lagi-lagi dicoba dengan H4 membuka ruang bagi raja, dan saat ini tentunya gajah terancam sehingga gajah ke A6 saat ini. Maka Menteri juga langsung memukul pion. D3 mempromosikan ke depan. Menteri ke B6, maka D2 saat ini lagi-lagi mempromosikan melakukan skak supaya waktu yang sama mengancam pion adalah sebuah opsi. Dipilih benteng ke D1, dan setelah Menteri ke E1 skak, di sini juga Erik Hansen menyerah. Karena apa? Apabila dilanjutkan, apabila diterima Menteri ini, maka Menteri akan hidup kembali. Apabila ditutup dengan Menteri, masalahnya akan dimakan pion skak. Pertukaran terjadi, dan di sini juga bisa saja ditukarkan Menteri dengan ide ke depan gajah untuk juga mengancam benteng, bermanuver sehingga benteng ini wajib diberikan teman-teman. Dan in the end bahwa Magnus Carlsen unggul 1 perwira. Luar biasa tentunya bagaimana part yang terjadi. Berikut adalah hasil permainannya. Dan kita lihat teman-teman dari poin nomor 5, di mana Magnus Carlsen dapat mengumpulkan 16,5 menghadapi Erik Hansen yang hanya 1,5. Luar biasa teman-teman, bagaimana sengitnya permainan yang terjadi. Pada teman-teman, demikianlah ulasan catur hari ini. Jika kawan-kawan suka dengan konten catur seperti ini, dukung kami dengan cara like, subscribe, dan juga share. Apabila ada saran ke depan, jangan ragu tuliskan di kolom komentar, dan kami akan berusaha membuat requestan dari Anda. Salam satu Indonesia, sampai jumpa di video berikutnya. Keep sharing and keep loving. Bye-bye.